Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil mini riset kami tentang persepsi keadilan sistem penilaian kinerja pada mujahidin percetakan dan fotokopi. Adapun topik yang kami angkat adalah keadilan prosedural sebagai penentu kepuasan karyawan, di mana kami memilih topik ini karena dalam penilaian kinerja yang penting bukan hanya pada hasil akhirnya, namun juga bagaimana proses penilaian itu dilakukan, di mana karyawan biasanya akan melihat apakah penilaiannya dilakukan secara konsisten, kemudian apakah kriterianya jelas, kemudian juga apakah hasilnya dijelaskan dengan baik, dan apakah karyawan tersebut diperlakukan dengan hormat. Adapun pertanyaan riset utama dalam penelitian kami yaitu sejauh mana transparansi dan konsistensi proses evaluasi mempengaruhi kepuasan karyawan di mujahidin percetakan dan fotokopi terlepas dari besaran hasil yang mereka terima. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan sistem penilaian yang berlaku, kemudian yang kedua mengidentifikasi persepsi keadilan berdasarkan 4 dimensi Kolkuit. Kemudian yang ketiga melihat kaitannya dengan kepuasan dan respon perilaku. Kemudian yang terakhir itu memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan. Selanjutnya profil organisasi, di mana organisasi yang kami teliti adalah Mujahidin Percetakan dan Fotokopi, di mana usaha ini sudah berdiri pada tahun 2021 dan lokasinya berada di depan kampus 2 UIN Alauddin Makassar, di mana usaha ini melayani berbagai percetakan seperti printout, fotokopi, pembuatan ID card, jilid buku, dan lain sebagainya. Di mana pada saat ini mereka memiliki 12 karyawan, dan alasan kami memilih Mujahidin karena organisasi ini termasuk UMKM dengan jumlah karyawan yang cukup untuk diamati, di mana minimal 6 karyawan. Selain itu juga sistem penilaiannya itu bersifat semi formal, di mana penilaiannya dilakukan oleh kepala toko dan pemilik usaha secara langsung dengan melihat bagaimana karyawan menjalankan tugas dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari, di mana ada 5 kriteria yang menjadi perhatian dalam penilaian mereka, yaitu yang pertama kualitas kerja, kemudian tanggung jawab, kemudian kedisiplinan, kemudian komunikasi, dan yang terakhir itu inisiatif. Selanjutnya metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan desain studi kasus, di mana data utama yang kami peroleh itu dari wawancara semi terstruktur, di mana informan kami hanya satu orang karyawan yaitu Ihsan Umar. Nah, di mana dari hasil data wawancara kami kelompokkan berdasarkan 4 dimensi keadilan Kolkuit. Dan setelah itu, temuannya dianalisis menggunakan teori Kolkuit, Granberg, Simons, Siegel, dan Marconi, dan serta terakhir Edmondson. Selanjutnya pada hasil penelitian, di mana yang pertama pada dimensi keadilan prosedural, di mana informan menilai sistem sudah cukup adil, namun terdapat perbedaan penilaian antara karyawan baru dan karyawan lama, di mana karyawan baru masih dianggap dalam tahap belajar dan menyesuaikan diri, sehingga cara penilaiannya ini berbeda. Namun ini masih bisa dipahami sebagai bentuk toleransi atau wajar karena karyawan baru itu masih dalam tahap proses belajar. Namun ini juga menunjukkan bahwa prosedurnya ini belum sepenuhnya terstandarisasi. Kemudian selanjutnya pada dimensi keadilan informasional, di mana informan merasa kriteria dan hasil penilaiannya ini sudah cukup jelas, di mana ia menyatakan bahwa tidak ada hal yang ditutupi dan tidak ada yang dibuat tidak transparan. Nah, di mana informasi dasar mengenai apa yang dinilai sudah dipahami oleh karyawan. Namun penelitian belum menemukan informasi rinci tentang bobot kriteria, kemudian jadwal evaluasi, ataupun konsekuensi formal dari hasil penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya pada dimensi keadilan distributif, di mana informan merasa hasil penilaiannya sudah sesuai dengan kontribusi yang ia berikan, di mana ia merasa apa yang diterima mencerminkan pekerjaannya. Namun, informan tidak mengetahui hasil penilaian karyawan lain, sehingga ia tidak bisa membandingkan apakah hasilnya sebanding dengan rekan kerja yang kontribusinya itu serupa dengan dia. Kemudian pada dimensi keadilan interaksional, di mana ini yang paling sangat positif, di mana informan merasa diperlakukan dengan baik oleh atasan, di mana juga komunikasi antara atasan dan karyawan itu dinilai berjalan dengan saling menghormati, dan informan juga menyatakan tidak pernah menerima teguran atau masukan yang merendahkan. Kemudian untuk respon perilaku,
tidak ditemukan indikasi perilaku disfungsional dari informan, di mana ia tidak pernah mencoba memainkan sistem, misalnya hanya fokus pada aspek yang terlihat oleh penilai. Di mana informan justru menyatakan lebih baik bekerja seperti biasa dan menjalankan semua tugas dengan baik. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis teoritis. Temuan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Pertama, menurut Chalkwit tahun 2001, keadilan organisasional terdiri dari 4 dimensi, yaitu prosedural, distributif, interaksional, dan informasional. Dalam kasus Mujahidin, keadilan interaksional dan informasional tampak paling kuat karena informan merasa diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan penjelasan yang cukup jelas. Sementara itu, keadilan prosedural masih perlu diperkuat karena sistemnya belum sepenuhnya terdokumentasi. Kedua, menurut Greenberg tahun 1990, ketidakadilan dalam proses evaluasi dapat memunculkan respon negatif. Dalam kasus Mujahidin, karena informan merasa prosesnya cukup adil, tidak ditemukan respon negatif seperti mengurangi usaha, membalas sistem, atau memainkan penilaian. Jadi, proses yang dirasa adil membuat hasil evaluasi lebih mudah diterima. Ketiga, menurut Simon tahun 1995, sistem pengandalian dapat berbentuk diagnostik kontrol dan interaktif kontrol. Di Mujahidin, sistemnya lebih dekat dengan interaktif kontrol karena penilaian dilakukan melalui interaksi langsung antara atasan dan karyawan. Namun, organisasi tetap membutuhkan unsur diagnostik kontrol sederhana, misalnya rubrik tertulis agar penilaian lebih konsisten. Keempat, prinsip controllability dari Siegel dan Marconi menjelaskan bahwa seseorang sebaiknya hanya dinilai berdasarkan hal-hal yang dapat ia kendalikan. Di Mujahidin, informan merasa aspek yang dinilai memang berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari, seperti disiplin, tanggung jawab, kualitas kerja, komunikasi, dan inisiatif. Selanjutnya, faktor kontekstual budaya Indonesia dan nilai Islam. Dalam konteks budaya Indonesia, ada kemungkinan budaya high power distance atau jarak kekuasaan yang cukup tinggi memengaruhi cara karyawan memandang penilaian. Informan belum pernah mengajukan klarifikasi terhadap hasil penilaian. Nilai kolektivisme juga terlihat dari pentingnya komunikasi yang baik, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan kerja. Informan tidak terlalu fokus membandingkan hasil penilaiannya dengan rekan kerja lain, tetapi lebih menekankan pengalaman pribadinya dengan atasan. Nilai Islam juga muncul dalam jawaban informan. Ia memandang tanggung jawab, kedisiplinan, komunikasi, dan inisiatif sebagai bagian dari nilai agama. Nilai adil berarti keadilan dalam menilai, sedangkan amanah berarti tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan dan kewenangan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya melibatkan satu informan, sehingga tidak bisa mewakili seluruh 12 karyawan. Kedua, penelitian hanya menggunakan data wawancara tanpa dokumen format penilaian dan tanpa observasi langsung. Ketiga, jawaban informan yang dominan positif mungkin memang menggambarkan pengalaman yang sebenarnya, tetapi bisa juga dipengaruhi kehati-hatian ketika membicarakan tempat kerja. Selanjutnya itu rekomendasi. Berdasarkan temuan penelitian, kami memberikan 4 rekomendasi. Pertama, Mujahidin sebaiknya membuat rubrik penilaian sederhana 1 halaman. Rubrik ini berisi 5 kriteria utama: kualitas kerja, tanggung jawab, kedisiplinan, komunikasi, dan inisiatif. Setiap kriteria dapat diberi kategori seperti perlu perbaikan, sesuai harapan, dan sangat baik. Kedua, perlu dilakukan umpan balik berkala, misalnya setiap 1 atau 3 bulan. Umpan balik tidak perlu rumit, cukup membahas satu hal yang sudah baik, satu hal yang perlu diperbaiki, dan dukungan apa yang dibutuhkan karyawan. Ketiga, perlu disediakan saluran klarifikasi yang aman. Setelah evaluasi, karyawan perlu diberi kesempatan untuk bertanya atau menjelaskan kondisi tertentu. Keempat, nilai adil dan amanah perlu diterapkan secara operasional, artinya pekerjaan yang setara dinilai dengan indikator yang sama. Penyesuaian harus punya alasan yang jelas, teguran tidak boleh merendahkan, dan penilaian harus berdasarkan hal yang bisa dikendalikan karyawan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.